Nah, kalau saya boleh menambahkan, beberapa menteri atau wakil menteri yang berasal dari titipan Jokowi memang sebaiknya jangan terlambat di-drop dalam reshuffle susulan nanti. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan, geng Solo, kecewa terhadap reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Amin Rais juga mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle lanjutan dengan mencopot menteri yang dianggap Termul Setia atau Ternak Mulyono. Pernyataan ini muncul setelah reshuffle sebelumnya dinilai mengecewakan sebagian pihak yang disebut geng Solo. Hal ini disampaikan Amin Rais melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu 10 September. Ia menilai langkah Prabowo ini sebagai gebrakan politik yang menggembirakan. Lantas, Amin Rais menilai masih ada menteri yang bekerja setengah hati dan menyarankan reshuffle lanjutan. Ia menyinggung beberapa pejabat yang fisiknya ada di Jakarta, namun pikiran dan hatinya masih terikat di Solo. Judul video pendek ini adalah terima kasih Presiden Prabowo. Ya. Mungkin masih ada 10 atau belasan menteri lagi yang bermental korup, tidak profesional, antara kemampuan dan pengalaman mereka dengan tugas yang diembannya tidak match. Ya. Jadi mereka itu menjadi the wrong man atau the wrong woman for the wrong job. Nah, karena itu hasilnya pasti counterproductive. Nah, kalau saya boleh menambahkan, beberapa menteri atau wakil menteri yang berasal dari titipan Jokowi memang sebaiknya jangan terlambat di-drop dalam reshuffle susulan nanti. Mereka bekerja setengah hati, fisiknya ada di Jakarta, tetapi pikiran dan hatinya tergantung dan terkatung di Solo. Mereka Termul Setia yang nongkrong dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Sudah pasti Presiden Prabowo tahu persis siapa teman sejati yang bisa diandalkan dan hipokrit serta oportunis yang tidak ada gunanya untuk dipertahankan. Mereka adalah manusia-manusia bertopeng yang tidak mau menampakkan wajah aslinya. Di depan Prabowo mungkin menjual senyum persahabatan, di belakang Pak Prabowo mengacungkan tinju dengan wajah marah dan sinis. Karena mereka tidak bisa melepaskan diri dari pemujaan dan persembahan pada Mukidi. Saya bisa membayangkan bagaimana berat dan sulit masalah-masalah besar yang dihadapi Pak Prabowo. Nah, kemudian juga musuh dalam selimut Pak Prabowo itu adalah Gibran Fuhufafa yang selalu menunggu arahan bapaknya apa saja yang harus dilakukan untuk bisa survive sampai tahun 2029. Nah, sementara itu saya berpendapat yang mendesak harus dilakukan Presiden Prabowo adalah memastikan loyalitas awal dan akhir dari TNI dan Polri harus pada Presiden baru yang sudah sah dipilih rakyat, bukan seperti sekarang. Sepertinya sebagian mereka itu masih loyalitasnya itu tetap pada Jokowi. Nah, saya kira ini tugas berikutnya Pak Prabowo harus segera bersih-bersih tubuh TNI dan Polri. Saya agak curiga pimpinan TNI dan Polri sekarang ini juga sebagian ya manusia-manusia bertopeng. Terakhir Pak Prabowo, sandarkanlah harapan ultimum Pak Prabowo pada langit, pada Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Dengan berpegang teguh pada tali Allah seraya memohon bimbingannya, kita semua insya Allah lebih mudah mengatasi dan mengalahkan godaan dunia yang nampak menggiurkan namun selalu berakhir dengan kehancuran dan kekecewaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.